Terima kasih. Yang pertama, Adinda Hari tadi coba menjelaskan mengenai Golkar seperti sejarah, di mana tadi dikatakan bahwa diri hanya sebagai alat saja, dan istilahnya dia itu tukang pukul. Kalau sampai kepada definisi sebagai alat yang mungkin cocok aman, kalau tukang pukul kayaknya agak berbeda, tapi tidak apa-apa, karena kita berbeda bisa, tidak apa-apa. Yang penting itu berbeda itu satu hal yang tidak bisa dihindari, itu satu hal yang niscaya dalam satu politik. Bahkan dalam politik pun konflik juga biasa, dianggap juga satu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana manajemen konflik itu yang apa? Salah satu fungsi yang penting dari partai adalah manajemen konflik, kita harus penting. Misalnya juga ada semacam polarisasi dalam partai, ada katakan faksi dalam partai, tidak apa-apa, ada faksi dalam partai, tidak apa-apa. Orang yang namanya partai politik itu kan domainnya sangat erat dengan soal-soal yang berkaitan dengan kekuasaan. Ya kan? Walaupun kekuasaan itu bukan tujuan kita utama berpolitik, tapi kita membutuhkan kekuasaan. Dan hanya dengan kekuasaan itulah kita bisa merealisasikan cita-cita politik kita, gagasan-gagasan politik kita. Jadi bukan menjadi tujuan utama. Beyond itu, di atas itu ada sesuatu yang menjadi hakikatnya, sejatinya politik tadi yang saya. Tapi politik tentu sangat erat dengan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan. Karena hal-hal yang terkait dengan kekuasaan itu amat erat dalam politik. Orang masuk politik kan tentu akan terlibat dalam soal-soal yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, oleh karena terkait dengan kekuasaan itu kan juga itu ada dimensi kepentingan. Oleh karena itu bisa saja ada perbedaan-perbedaan dan normal, bahkan juga bisa konflik. Tapi yang penting kita harus bisa memanage konflik. Ada satu lembaga institusi yang kita sepakati, mekanisme yang kita sepakati dalam menyelesaikan konflik tadi. Termasuk dari ada faksi. Di Jepang, di LDP itu dikenal ada faksi Nakasone, faksi Watanabe, faksi Fukuda, faksi Abe, faksi berbagai macam faksi. Dan mereka berkompetisi secara sehat untuk memenangkan kompetisi di internal partai LDP. Dan kalau dia menang di situ dan dihormati oleh faksi-faksi yang lain, dan kemudian mereka bersama-sama untuk memenangkan LDP. Kalau kita menang LDP, maka yang terpilih adalah ya tadi itu yang menang dalam kompetisi dari faksi-faksi yang ada di LDP. Jadi karena itu seringkali tidak bisa kita hindari dari konflik dalam politik. Nah, terkait tadi dengan soal kembali kepada Golkar ini, ya memang dalam era reformasi ini ya belum berhasil tokoh Golkar. Karena reformasi ini kan memang sesuatu hal yang tiba-tiba dan bukan kita desain secara berencana, ada persiapan, juga kita juga infrastrukturnya kita persiapkan, ada preparasi yang betul-betul matang, kan tiba-tiba. Siapa pernah kita bikin? Dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 45, tepatnya kita mulai 9 MPR 99, bahkan sampai 4 kali sampai 2002, 99, 2000, 2001, 2002 terjadi nanti. Apakah kita pernah terpikir tahun 98 kita pernah mau merubah Undang-Undang Dasar 45? Saya sedikit pun. Saya mengikuti politik cukup panjang, lama saya dalam politik. Kalau mau dikatakan politik itu juga termasuk aksi-aksi mahasiswa itu politik, ya saya sudah tahun 66. Anak tahun 69, akhirnya nanti tahun 66 saya sudah aktif aksi-aksi mahasiswa. Kalau itu juga dikatakan sebagai kegiatan politik, walaupun tentu kegiatan politiknya tentu waktu itu tidak begitu matang gitu. Tapi saya masuk politik. Selesai saya dari PBN ini langsung saya masuk politik formal, formalnya langsung saya masuk politik. Pada waktu saya mendirikan KMP tahun 2003 saya sudah berkecimpung dalam suasana politik. Kenapa? Ya ada agenda Pak Wahdi. KMP didirikan di mana? Di Tanah Abang, ya kan?
siapa yang pendirinya, juga tokoh-tokoh intelektualnya, aktor intelektualnya di atasnya Pak Muldoko, di bawahnya intelektualnya ada Didian Sirait, yang operatornya ada David Nabi Nugulu, ada Kosmas Badubara. Nah, situ kita udah ikut politik. Jadi kalau mau itu dikatakan saya ikut politik, ya tahun 73 aja udah ikut politik. Formalnya, waktu itu saya masih ketua PBMI. Selesai PBMI, saya langsung masuk Partai Golkar, formal. Kemudian tahun 77 saya menjadi anggota DPR. Jadi dari ketua pengalaman, saya sudah cukup panjang juga lah dalam politik itu. Sehingga saya juga sering disebut sebagai seorang politisi senior, mungkin dalam semangat itulah saya sebut sebagai politisi senior. Jadi oleh karena itu dalam era reformasi ini, tapi kenapa? Ya karena memang politik dalam era reformasi ini kan sangat dipengaruhi oleh image, citra. Kalau kami, persiapan kami melalui konvensi sudah menyeleksi orang-orang terbaik dalam konteks kami ya, terbaik. Karena betul-betul kita ingin bahwa yang terbaik yang terpilih. Akhirnya saya nggak terpilih jadi calon presiden dari Partai Golkar, tapi buat saya nggak apa-apa. Walaupun sebetulnya ya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia terpilih, tapi buat saya tidak apa-apa. Kan yang terpilih siapa? Ya Pak Wiranto, mantan Pangap. Bayangkan coba, pada waktu konvensi itu Pak Wiranto itu untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh peserta konvensi, dia selalu memasang semacam slide itu sebagai backgroundnya dia